Baik, sekarang kita ke bahasan yang terakhir, yaitu teorema Pythagoras. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di buku ini dikatakan teorema Pythagoras itu teorema yang ke-9.4. Dia berbunyi bahwa di dalam segitiga siku-siku, right triangle, segitiga siku-siku, the square of length, jadi kuadrat sisi dari hipotenusa atau dari sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku yang lainnya, jumlah kuadrat sisi sikunya gitu. Jadi kalau hipotenusanya C, berarti C kuadrat itu akan sama dengan sisi sikunya A kuadrat ditambah dijumlahkan dengan sisi siku lainnya B kuadrat. Nah, ini teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini sudah ada yang membuktikan, karena memang Pythagoras yang menemukan. Di sini pembuktiannya menggunakan pembuktian kolom. Yang kita punya adalah segitiga ABC, kemudian segitiga ABC ini sudut C ini adalah sudut siku-siku. Kita membuktikan bahwa C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Plannya kita harus menggambar garis tinggi CD ke situ, ke alas AB. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC yang ini, termasuk ada CD di sana. Terus kita simbolkan A sebagai panjang BC, kita berikan B sebagai panjang AC, kemudian panjang hipotenusa itu merupakan E ditambah F. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa CD ini tegak lurus. Tadi kita gambarkan demikian, garis tinggi terhadap garis AB. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa kalau C kita bandingkan dengan A, itu akan sama dengan A berbanding E. C A E. Ini prinsip kesebangunan sebetulnya. Nah, tapi kita belum belajar tentang kesebangunan. Nanti kita coba pelajari. Kita perhatikan, jadi yang baris kedua ini kita memperhatikan segitiga ABC dengan segitiga BDC gitu. Dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Kalau segitiga yang sebangun, sisi-sisi perbandingan atau rasio sisi-sisi yang bersesuaian itu akan sama. Sisi yang bersesuaian itu di sini, kalau sisi miring segitiga ABC kan C, sedangkan sisi miring segitiga BDC itu adalah A gitu. Jadi C banding A itu sama dengan perbandingan sisi sikunya. Di sini sisi sikunya yang kecil itu E, kalau sisi siku yang besar itu A. Nah, ini. Begitupun dengan ini sisi segitiga ADC, ini segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC gitu. Jadi nanti berlaku sifat seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa A kuadrat itu sama dengan CE dan B kuadrat itu sama dengan CF. Kalau kita lihat dari sini, CE ditambah CF, kita jumlahkan ya, itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga C kali E ditambah F sama dengan A kuadrat B kuadrat. Padahal F ditambah E ditambah F itu sendiri tadi adalah C gitu. Di sini digambarnya E ditambah F itu adalah C itu sendiri. Sehingga di sini C dikali C itu akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu membuktikan teorema Pythagoras. Kemudian di dalam
teorema Pythagoras, kita mengenal ada yang namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah pasangan bilangan, bukan pasangan, triple. Triple itu ada 3 bilangan yang memang nanti akan memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita coba lihat contoh 1 di sini. Diketahui sisi sikunya 12 sama 5, kita mau cari nilai X-nya. Kita tahu bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi siku kuadrat tambah sisi siku kuadrat. Sisi miringnya kita cari X kuadrat di situ, kemudian kita substitusikan, kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian kita akar, dapat nilai X-nya adalah 13. Ini pun demikian, sama kalau tadi sisi miring, kalau ini sisi sikunya yang diminta gitu. Kemudian kita mau mencari luas, tapi ini sebetulnya nanti kita coba cari di lain kesempatan. Nah, itu tentang teorema Pythagoras, dan ini merupakan bahasan terakhir kita di materi segitiga dan teorema Pythagoras. Kemudian selanjutnya kita coba ke kebalikan dari teorema Pythagoras, bahwa sorry tadi bukan terakhir, ternyata masih ada ya. Kebalikan dari teorema Pythagoras itu adalah dikatakan bahwa kalau kita square of length, katanya of the longest side triangle is equal to sum. Jadi jika kuadrat dari sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya, maka segitiga ini pasti segitiga siku gitu. Kalau tadi kan kalau di segitiga siku-siku maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang kalau diketahui bahwa C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini adalah segitiga siku. Jadi kebalikannya teorema 95 tuh. Kita lihat di sini. Di sini ada ukuran-ukuran 8, 7, akar 13. Kalau akar 13 dikuadratkan ini sama dengan 8 kuadrat tambah 7 kuadrat, berarti ini adalah segitiga siku. Nah, ternyata sama. Berarti segitiga yang A ini adalah segitiga siku. Kita lihat segitiga yang B. Kalau 4 akar 5 kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat tambah 36 kuadrat, berarti ini segitiga siku. Ini nampak segitiga seperti segitiga siku, tapi bukan. Dan ternyata memang bukan segitiga siku. Oke, sekarang kita coba mulai mengklasifikasikan lagi segitiga. Setelah yang lalu sudah diklasifikasikan berdasarkan sisinya, sekarang berdasarkan masih sisinya juga, tapi menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau C kuadrat, ya sisi yang terpanjangnya itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, sisi yang lainnya, maka segitiga ABC itu segitiga lancip. Tapi kalau C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga yang tumpul. Gitu. Kita lihat di sini, kita punya 38, 77, 86. Paling panjang itu 86. 86 kuadrat, kita lihat apakah sama dengan jumlahan sisi yang lainnya. Kalau dikuadratkan lebih besar atau lebih kecil, sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Ternyata lebih besar. Kalau lebih besar berarti itu adalah sudut segitiga tumpul. Kemudian yang B ini ada 10,5, 36,5, 37,5. Kita coba lihat sisi paling besarnya, sisi paling panjangnya itu 37,5. Kalau dikuadratkan ternyata ini lebih kecil daripada jumlahan sisi-sisi yang lainnya, yaitu 10,5 kuadrat ditambah 36,5 kuadrat.
Jadi karena C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga yang lancip. Nah, itu tentang converse dari teorema Pythagoras, kebalikan dari teorema Pythagoras. Oke, kita coba lihat. Kita mau melihat sekarang investigating special triangles. Jadi kalau kita punya segitiga yang seperti ini, sudutnya 45, 45, 50, kok 50, 90, maka nanti perbandingan sisinya ini x, ini akar 2x, jadi hipotenusa itu sama dengan akar 2 dikali sisi sikunya, gitu. Akar 2 dikali x-nya. Kalau segitiga itu memiliki sudut 30, 60, 90, maka hipotenusa itu akan perbandingannya x, 2x, akar 3x, gitu. Nah, ini segitiga dengan sifat-sifat yang spesial. 45, 45, 40, 45, 45, 90, terus 30, 60, 90. Gitu. Sebetulnya sama aja sih. Jadi ini tidak terlalu urgent untuk kemudian dihafalkan atau tapi kita perlu melatih skill kita di sini dengan menggunakan teorema Pythagoras, gitu. Ini nanti yang akan jadi dasar pembelajaran di trigonometri sebetulnya. Baik, terima kasih. Pertemuan 3 kali ini materinya sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang keempat. Nanti materi-materi yang terkait dengan lukisan-lukisan sudut dari pertemuan yang kedua yang belum, mungkin kalau misal sempat saya sharekan linknya, link YouTube-nya agar bisa dilihat sebagai pengkayaan wawasan. Terima kasih, selamat belajar.